Jadi kalau pemuda itu adalah mutiara, walaupun dia masuk ke dalam kubangan kotor apa segala macam, dia akan tetap bersinar, tetap akan indah, tetap menjadi sebuah mutiara selama idealismenya itu tetap ada. Setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Itu hukum yang mutlak itu. Benar. Kita bilang suatu orang tidak akan terganti, pasti akan terganti. Nah, itu harus kita sadari. Untuk itu pengkaderan itu seluas-luasnya. Tergantung dari orang tuanya, jiwa muda atau enggak. Kalau pemudanya bersiap, pemudanya sanggup, pemudanya mampu, mau tidak mau orang tua pasti diganti. Kalau pemudanya tidak siap, pemudanya apatis, pemudanya tidak mau tahu tentang politik, sedangkan orang tua ini masih mampu, ngapain pakai yang muda? Untuk itu, pemuda harus bersiap mulai dari sekarang. Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusril Izam Hendra di podcast Bicara Santai. Saya sedang berada di Dapur Sasak, ya, di salah satu tempat yang sangat representatif lah buat teman-teman. Misalkan ketika ingin datang untuk menikmati suasana alam di tengah perkotaan, kemudian sambil menikmati kuliner. Nah, teman-teman semua, hari ini saya ingin ngobrol dan bicara santai dengan satu tokoh politik muda di Kota Mataram yang nanti akan juga menjadi tokoh politik di Nusa Tenggara Barat, insya Allah ya. Yang juga beberapa waktu yang lalu sempat memunculkan sesuatu hal yang menurut saya cukup menjadi ukuran buat anak muda Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya untuk mengembangkan diri. Salah satu yang didirikan oleh beliau adalah Periri Gubuk, ya. Beliau adalah founder dari Periri Gubuk. Saya sedang bersama dengan Bang Rino Rinaldi, anggota Dewan Kota Mataram. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Sehat, Bang, ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, Bang Rino Rinaldi ini adalah senior saya. Banyak sekali berkontribusi untuk kegiatan sosial, khususnya perhatian beliau kepada anak muda di Kota Mataram khususnya sangat luar biasa. Dan ini yang ingin kita tanyakan, Bang, tentang kondisi anak muda hari ini, tentang bagaimana sebenarnya anak muda kemudian mengambil peran banyak dalam lini kehidupan yang ada di era yang serba modern seperti ini. Kalau menurut Abang, anak muda itu harusnya dia melek terhadap teknologi, dan juga apa dia harus tidak peduli terhadap politik? Seperti apa, Bang? Jadi begini, tadi disebutkan mengenai Periri Gubuk ya. Periri Gubuk ya. Jadi mengenai Periri Gubuk ya. Jadi Periri Gubuk ini sebenarnya hanya tagline. Oke. Ya. Jadi dia tagline di sana Periri Gubuk, artinya membenahi kampung, ya kan? Bukan berarti kampungnya itu tidak bagus, Oke. ya kan? Ini meririnya, membenahinya itu mulai dari SDM-nya, mulai dari remaja-remajanya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Artinya kita bagaimana caranya supaya gubuk ini menjadi suatu gubuk yang bisa mandiri, ya kan? Mandiri dalam bertindak, mandiri dalam berbuat apa saja. Iya. Jadi mengenai peran anak muda. Jadi saya memang sangat suka, sangat senang dengan anak-anak muda. Oke. Jadi kenapa saya lebih cenderung kepada anak-anak muda? Karena memang anak-anak muda ini adalah, saya bilang, tumpuan kita. Benar. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa pemuda-pemuda inilah yang paling memegang peranan. Benar. Dan pemuda-pemuda di sini, khususnya saya lebih banyak di remaja, ya. Remaja gubuk, remaja kampung. Artinya kalau di setiap gubuk itu remajanya bagus, pemudanya bagus, tentu masa depan bagus. Masa depan gubuk. Artinya kalau setiap gubuk yang gubuk A, gubuk B, gubuk C, kampung-kampung ini semua, otomatis lingkungan kelurahan akan menjadi bagus. Oke. Otomatis kotanya akan menjadi bagus. Kenapa? Di lingkungan ini. Karena saya bilang dari tingkat paling tinggi, ujung dari semua program, semua keinginan, harapan dari negara kita ini, ujungnya ada di lingkungan, ada di gubuk. Sepakat. Ya kan? Iya. Jadi semua program yang ada di sana, dia harus ke desa-desa, harus ke kelurahan-kelurahan. Nanti ujung pelayanan dari pemerintahan ini adalah di lingkungan. Nah, itu maksudnya kenapa
kita harus memperkuat gubuk ini. Dan ini saya lakukan bukan baru baru kemarin-kemarin. Karena 7 tahun lalu sebelum menjadi anggota dewan saya sudah bergerak sama remaja-remaja ini. Dari remaja mengaji, remaja berolahraga, remaja ini. Jadi jauh sebelum itu saya sudah mulai melakukan. Kenapa? Karena pemuda, remaja, mereka hanya butuh sentuhan. Benar. Mereka hanya butuh dorongan. Dorongan untuk mengenai besok dia menjadi menjadi sesuatu di masa depan, itu adalah takdir. Kalau kita bukakan semua membukakan dia semua link-link ini, artinya mendorong sekarang pengalaman yang didapat sekarang ini itu akan sangat berguna di 5 tahun lagi. Di 5 tahun lagi barulah mereka benar, oh ya ini maksudnya kemarin, ini maksud kemarin. Jadi saya pun duduk di anggota DPR tidak mudah. Itu harus melalui proses. Menunggu 15 tahun. Benar. Menunggu 15 tahun baru membangun tubuh politik gitulah Bang ya. Ya itu bukan hanya politik, karena ini kan tujuan kita bukan hanya politik, tetapi bagaimana secara sosial kemasyarakatan kita cocok. Mengenai yang politik itu akan mengalir. Itu akan mengalir. Itu bonus dari sekian ya. Kan banyak juga nih Bang, misalkan kalau kita lihat tokoh-tokoh publik misalkan sekarang, atau misalkan di Kota Mataram cenderung mengedepankan politiknya. Nah, itu yang kemudian membuat anak muda apatis sama politik, Bang. Alergi kok orang-orang ini ketika mereka datang ke masyarakat, datang ke lingkungan, orientasi yang mereka bawa itu adalah politik, gitu loh. Nah, anak-anak muda yang kita sebutlah misalkan baru masuk ke perguruan tinggi, masih labil lah gitu, Bang. Melihat pola-pola yang nggak sehat seperti itu kan akhirnya apatis sama politik. Justru saya bilang itu bagus. Itu bagus. Karena politik ini harus sedini mungkin anak-anak muda tahu. Harus masyarakat tahu. Jadi jangan sampai nanti untuk ke depan ini pemuda, remaja apatis terhadap politik, tidak mau tahu tentang politik. Justru sekarang apapun yang kita lakukan ini adalah hasil dari politik. Politik. Sepakat. Kebijakan untuk membantu masyarakat, kebijakan untuk membantu pemuda, remaja, kegiatan-kegiatan itu muaranya kan dari politik. Benar. Ya kan? Benar. Kalau kita jadi pengusaha, mungkin kita bisa membantu 100-200 orang. Tapi kalau kita di politik membuat kebijakan, kita bisa membantu lebih banyak ribuan orang. Lebih banyak orang. Lebih banyak orang dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. Yang tepat ya. Itu. Akhirnya memberdayakan pemuda. Betul. Kemudian terjun di ranah politik gitu loh. Betul. Abang nggak khawatir misalkan orang beranggapan bahwa Bang Rino ini memberdayakan anak muda ini ada maunya, ujung-ujungnya politik juga. Nah, khawatirnya ada yang berpikiran seperti itu, Bang. Saya justru mengatakan pada mereka, saya akan terjun di politik. Saya harus berada di dalam lingkaran politik, harus berada di dalam kekuasaan. Untuk apa? Untuk bisa mendapat kesempatan, bisa mendapat kesempatan untuk berbuat lebih banyak kepada masyarakat. Dan dari awal saya sudah bilang, saya akan maju sebagai anggota DPRD. Saya ingin lebih banyak bisa membantu. Walaupun dulu banyak yang kita bisa bantu, ya kan, itu dengan tangan-tangan dermawan-dermawan, dengan tangan orang-orang yang berhati mulia, yang membantu, yang menitipkan dari saya. Tetapi dengan kebijakan kita bisa membantu lebih banyak. Contoh, umpama di dalam satu lingkungan dengan aspirasi masyarakat. Dana aspirasi masyarakat. Ini kita bisa mengatur sebenarnya lebih dari cukup kalau kita mau untuk mengatur ritme dari pembangunan. Artinya di sana ada kewenangan dari DPR. Ada kewenangan dari DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui reses-reses. Di dalam reses itu kita kan datang ke masyarakat untuk bersilaturahmi, untuk menyerap aspirasinya, apa sih yang diinginkan di dalam kampung ini, apakah jalannya belum selesai, atau sumber daya pemudanya harus diberdayakan, pemudanya apa yang diinginkan, klub-klub olahraganya bagaimana, majelis-majelis taklim pemudanya bagaimana.
Apa sih yang diinginkan oleh remaja-remaja ini? Poin saya gini bang, akhirnya kemudian abang nggak masalah misalkan kalau orang beranggapan bahwa Bang Rino ini jor-joran sama anak muda akhirnya hanya untuk politik aja. Tidak masalah, karena masalah. kita kembalikan semua hasilnya kepada mereka. Oke. Kecuali oke. untuk diri sendiri. Kecuali kita misalkan dari aspirasi kita ambil semua gitu kan. Itu yang salah berarti bang. Jadi aspirasi memang bukan untuk dewan. Aspirasi itu memang untuk masyarakat. Oke. Kita serahkan kepada mereka apa sih programnya. Jadi bukan lagi sekarang dari atas. Oke. Artinya kalau saya bilang dari atas, kita yang ingin, saya mau buatkan kamu ini ya, kamu terima ya. Tapi tidak sesuai kebutuhannya mereka untuk apa. Apa yang dibutuhkan oleh pemuda itulah yang kita lakukan. Oke. Itu. Jadi tidak apa-apa, itu justru bagus. Itu justru bagus. Jadi iya. jadi semakin mereka tahu tentang politik, semakin mereka akan bertanggung jawab terhadap siapa pilihannya. Apa yang dipilih. Benar. Cocok enggak yang dipilih ini? Iya, itu kan mereka bertanggung jawab. Oh ya, saya harus milih ini untuk saya, bukan hanya membantu Bang Rino nih. Iya. Tapi saya membantu diri saya sendiri untuk supaya maju, saya punya kampung, lingkungan atau kampung. Pemuda-pemuda supaya saya bisa lebih maju, artinya saya lebih terbuka untuk itu. Oke. Nah, ini untuk sekaligus memberikan kritik ya kepada anggota dewan yang mungkin berpikir dalam tanda kutip hujan ya. Sedikit. Jadi teman-teman semua kembali lagi di podcast Bicara Santai. Tadi agak sedikit kita pindah posisi nih bang ya. Pindah posisi. Karena hujan ya. Karena hujan dan kita mencari tempat yang agak teduh ya. Nah kita lanjutkan pembicaraan kita bang. Yap. Tadi saya tertarik sama apa yang abang bilang bahwa berkaitan dengan dana aspirasi. Masyarakat mungkin banyak yang beranggapan bahwa dana aspirasi itu dananya dewan gitu. Dan bukan ya bang ya. Nah ini yang perlu diluruskan kemudian supaya masyarakat paham ya. Kemudian uang itu mereka yang kelola kan. Alurnya kan seperti yang abang bilang, dana itu kan misalkan sekitar 1 miliar ke 2 miliar misalkan, itu kan diperuntukkan untuk masyarakat dan lingkungan kan, seperti itu bang ya, didapil masing-masing. Jadi mungkin supaya dipahami ya mengenai aspirasi ini, bukan dana atau bukan uang, tetapi itu merupakan program, ya kan? Ada yang program di bidang keagamaan, ada yang di kemasyarakatan, ada yang program di bidang olahraga, ada yang program di bidang fisik, seperti jalan, infrastruktur, itu program semuanya. Jadi semuanya itu sesuai dengan undang-undang yang ada, sesuai dengan peraturan yang ada, yang diatur dari pusat. Jadi semua pakai proses. Jadi untuk tahun 2022, program tahun 2022 itu kita masukkan tahun 2021. Biasanya kan masyarakat bilang, "Nih saya masukkan proposal." Pikirnya seminggu lagi keluar, tidak. Tetapi langsung kayak gitu, Bang. Tapi itu ada proses-prosesnya, aturan-aturannya sesuai, dan semuanya itu diatur di di dalam pemerintahan. Aja itu program itu merupakan program pemerintah. Program pemerintah yang kebetulan anggota DPRD, anggota DPR provinsi, anggota DPR RI punya kewajiban di sana untuk menyerap aspirasinya. Jadi aspirasi, oh di sini kurang, oh di sini kurang, oh di sini kurang. Oh masyarakat maunya ini, masyarakatnya ini. Nah, itulah yang kita usulkan. Nah, kalau tidak sesuai dengan aturan, tidak bisa masuk. Dan nggak bisa cair. Tidak bisa cair, tidak bisa diselesaikan program. Ya, jadi ini bukan dana atau bukan uang, tapi program. Program masyarakat apa sih? Program lingkungan apa sih? Nah, umpamanya dia butuh lampu jalan, lampu ini, oke, berapa titik lampu? Ini segini titik lampu, berapa biaya yang akan dihabiskan untuk diperlukan? Oke. Nah, disitulah kita mengusulkan. Nah, itu. Kemudian yang melakukan siapa? Pemerintah yang melakukan, bukan kita. Yang mengeksekusi. Mengeksekusi pemerintah langsung kepada penerima. Oke. Tapi gini bang, masa iya misalkan nih ya, masa iya nggak ada yang masuk ke kantong dewan? Ini kan arus bawah laut nih bang, nggak mungkin kita bisa bendung kan. Masyarakat juga pasti berpikiran gini, pasti juga lah ada yang kemudian disimpan atau dipegang oleh dewan untuk kepentingan pribadi.
Ini perlu diklarifikasi Ya. Bang, kepada masyarakat. Tentu kan dia masuk ke rekening langsung, ya kan? Kalau ada yang masuk ke dewan, berarti itu satu yang salah, ada sesuatu yang salah. Dan ini tidak pernah terjadi lah, tidak terjadi lah kalau yang ini. Artinya Aman Bang ya? aman. Artinya kita sekarang ini kalau dia masuk ke rekening dewan, itu yang salah. Tapi kan tidak mungkin, karena di sana sudah jelas nama penerimanya siapa, penerimanya siapa. Kalaupun dia kalaupun dia fisik, itu kan siapa kontraktornya, itu sudah jelas. Sudah jelas kontraktornya siapa, yang melaksanakan siapa. Langsung ke orang PU, orang Perkim yang laksanakan, bukan kita. Kalau kita hanya memastikan bahwa Ini berjalan atau tidak? itu. Dan kita pakai kan pengawasan dari kita juga. Oke. Mengawasi itu yang. Jadi ini sesuatu yang yang perlu diketahui bahwa program aspirasi itu adalah program daerah. Tetapi itu merupakan program pemerintah Kota Mataram. Artinya kan pakai APBD. Ya kan? Pakai APBD. Yang dibayar pajaknya apa segala macam itu kan APBD itu di sana dia. Dari sana. Kalau dia kan kita sudah ada gaji, sudah ada ini segala macam. Sederhananya ya nggak mungkin lah misalkan anggota dewan misalkan menjerumuskan dirinya dalam lubang misalkan Bang ya. Nanti kan diaudit juga. Ya itu ada, ya dari BPK ada, itu dia semua sesuai dengan aturan. Ya, kalau ada yang salah, maka itulah yang akan diperbaiki. Artinya saya pikir di sana tidak ada penerimaan langsung kepada anggota dewan, tidak ada. Ini kita doakanlah kepada semua anggota dewan kita di seluruh Indonesia, di seluruh Republik ini ya. Tentunya masyarakat menginginkan Bang, anggota dewannya terbuka seperti apa yang Abang sampaikan sekarang. Karena juga banyak masyarakat di akar rumput yang nggak tahu persoalan-persoalan seperti ini. Kan ini kan persoalan teknis Bang. Mereka berpikir bahwa ya masa iya misalkan anggota dewan dan aspirasinya sekian mereka sendiri nggak dapat misalkan. Nah ini diklarifikasi oleh Bang Rino bahwa memang semua mekanismenya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian anggota dewan hanya mengawasi proses berjalannya anggaran tersebut, kemudian apakah itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau tidak. Nah ini yang menarik Bang, kita berangkat beranjak dari pembicaraan berkaitan dengan dana aspirasi lah. Kalau itu mungkin sekali setahun, tapi yang mungkin paling sering dan intens dirasakan oleh anak muda berkaitan dengan politik ini, mereka khawatir Bang, kalau politik ini benar-benar menjerumuskan mereka ya pada keadaan yang semakin buruk. Maksudnya? Orang-orang kan beranggapan bahwa politik ini kan seperti lumpur Bang, menjerumuskan. Anak muda jadinya apatis sama politik Bang. Mereka pikir ngapain sih politik palingan mainan orang-orang kotor aja gitu kan. Palingan kalau nanti pas pemilu orang-orang A si A misalkan terpilih jadi anggota dewan ya karena nyogok masyarakat juga. Nah itu kan nanti pas mereka dapat gaji ya gajinya uang haram gitu kan. Itu kan politik kotor sekali. Nah itu yang kemudian menguat di permukaan, khususnya pada pikiran anak-anak muda sekarang, Bang. Kayak gitu yang saya bilang tadi, mengenai ini kan kekhawatiran anak-anak muda. Jadi kalau pemuda itu adalah mutiara, walaupun dia masuk ke dalam kubangan kotor apa segala macam, dia akan tetap bersinar, tetap akan indah. Tetap menjadi sebuah mutiara. Nah, tetap menjadi sebuah mutiara selama idealismenya itu tetap ada. Selama idealismenya itu terjaga. Nah ini pertanyaan lagi Bang, banyak juga anggota dewan yang tidak beridealis Bang. Masalahnya gini, saya pernah diskusi dan baca jurnal Bang. Masalah terbesar negara kita sekarang ini adalah nggak ada kader asli partai politik. Artinya dia tidak berideologi partai gitu loh. Dia prematur sebagai kader partai. Ini menjawab apa yang Abang sampaikan bahwa ya anggota dewan itu dia harus beridealisme gitu kan. Nah, tapi kebanyakan juga anggota dewan nggak beridealis Bang, karena bukan kader asli partai Bang akhirnya. Oke, jadi mengenai pengkaderan, ya kan? Pengkaderan itu kan bisa dari mana saja. Bisa dari langsung dari kader, bisa dari tokoh-tokoh, ya kan? Bisa dari tokoh-tokoh yang ada untuk menjadi anggota DPRD. Tokoh-tokoh muda. Nah, ini menarik tokoh-tokoh muda ini. Iya. Ya kan?
Dan dia bisa menghimpun suara banyak ini. Iya. Kenapa kita tidak pakai? Nah, ada aturan enggak yang mengatur dia tidak boleh? Nggak ada. Nah, selama itu tidak ada aturan yang mengatakan tidak boleh, silakan. Tapi ini kan bukan persoalan aturan, Bang. Ini persoalan etis. Masyarakat itu gini mikirnya. Ketika dia tidak dikader asli oleh partai itu, ya nggak ada ideologi partai yang dibawa gitu loh. Nggak ada idealisme yang seperti abang bilang tadi akhirnya. Jadi begini, mengenai pengkaderan, ya kan? Ini yang saya bilang, di sana kan dibolehkan bahwa suatu partai politik itu mencalonkan calon anggota DPRD itu bisa langsung dari partai, kader partai, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh pemuda, selama dia memenuhi syarat. Ada persyaratan lagi bahwa tidak boleh dihukum selama dia memenuhi aturan itu boleh. Nah sekarang kalau sebuah partai tidak melakukan pengkaderan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hanya dari kader, terus bagaimana mau menang? Hampir semua partai pasti bagus. Iya. Pasti bagus semua partai. Iya. Mau Golkar, mau yang lain-lain itu pasti bagus. Nah, sekarang kan yang bisa masyarakat yang akan menilai cara bagaimana untuk bisa memenangkan hati masyarakat. Iya kan. Ada yang pakai artis, ada yang pakai malah mungkin besok Adinda Yusril juga bisa jadi dicalonkan. Oke, amin. Ya kan? Bisa jadi dijalankan. Karena ini kan terus dia setiap berputar. Setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Itu hukum yang mutlak itu. Benar. Kita bilang suatu orang tidak akan terganti, pasti akan terganti. Nah, itu harus kita sadari. Untuk itu pengkaderan itu seluas-luasnya. Kalau tidak diganti oleh masyarakat karena pemilihan, diganti oleh Tuhan karena meninggal dunia. itu penting, Bang. Harus digarisbawahi juga. Nah, ini juga sebagai sebuah catatan ya. Misalkan ketika ada orang yang memang sudah nyaman sekali di posisi misalkan atau di suatu jabatan misalkan, ya ini agak-agak ini juga ya sensitif ya. Harus ini juga misalkan harus memberikan anak muda ruang. Itu pasti menurut saya, Bang, karena ketika orang tua sudah tidak bisa lagi kuat memperjuangkan kepentingan masyarakat, disitulah anak muda muncul. Kan seperti itu, Bang. Saya percaya bahwa anak muda itu punya gagasan. Mereka berpikir tentang masa depan, sedangkan orang tua itu mereka berpikir tentang masa lalu. Ya, dia selalu flashback tentang masa lalu. Benar nggak itu, Bang? Ya, tergantung. Tergantung dari orang tuanya, jiwa muda atau enggak. Kalau pemudanya bersiap, pemudanya sanggup, pemudanya mampu, mau tidak mau orang tua pasti diganti. Kalau pemudanya tidak siap, pemudanya apatis, pemudanya tidak mau tahu tentang politik, sedangkan orang tua ini masih mampu, ngapain pakai yang muda? Untuk itu, pemuda harus bersiap mulai dari sekarang. Ini satu pesan dari Bang Rino Rinaldi ya. Anak muda itu harus mempersiapkan diri sejak dini untuk kemudian berbuat banyak untuk masyarakat, karena dalam pengabdian anak muda itu termasuk di politik kan, Bang. Ketika kita ingin bertindak berbuat banyak untuk masyarakat, jalur politik adalah jalur yang paling sangat recommended buat teman-teman. Nah, anak muda itu harus mempersiapkan dirinya untuk menjadi suksesor, pengganti orang-orang tua yang sekarang mungkin menduduki jabatan di kekuasaan ya. Ya, itu yang saya bilang. Tadi saya bilang bahwa untuk suatu urutan prestasi, umur tidak menjadi masalah. Umur tidak menjadi masalah. Contoh, Presiden Amerika. Iya. Joe Biden. Sebelumnya Donald Trump. berapa umurnya? Itu 80-an. Iya. Joe Biden sekarang 80-an, Bang. Benar. Kenapa? Karena yang mudanya belum siap mengalahkan. Untuk itu, bagaimana caranya? Bersiap. Jadi, bukan masalah umur, bukan masalah tua dan mudanya. Sekarang ini kemampuan. Ini persoalan persiapan berarti, Bang. Persoalan kemampuan. Persoalan Kemampuan dan keinginan seseorang. Iya. Ya kan? Kalau dia sudah tua, tapi dia punya kemampuan dan punya keinginan dan dia berhasil,
Why not? Kenapa tidak? Iya. Iya kan? Iya, iya. Artinya kalau dia sudah menang ya, dia punya hak dong untuk melaksanakan apa yang menjadi janji-janjinya, apa programnya segala macam. Untuk itu bagaimana kita tidak boleh kecewa. Satu hal di dalam politik yang saya pernah dengar itu adalah bahwa tidak boleh kecewa. Dalam politik tuh nggak boleh kecewa. Apapun hasilnya, Oke. apapun hasilnya, karena itu sudah menjadi takdir. Artinya sekarang saya muda, saya hebat, saya ini tidak dipilih, gimana? Jangan kecewa, jangan baper. Jangan baper dong, karena itulah politik dan itulah urutannya. Ya kan, karena masyarakat sekarang kan sudah pintar. Mereka menilai sampai mana sih kamu kembali tidak ke masyarakat. Saya harus mengatakan kepada anak-anak muda gitu kan, kritik itu bagus. Dalam bernegara ini memang harus ada oposisi. Iya. Harus ada. Kalau tidak ada oposisi, semua ada di dalam kapal, tidak ada yang tahu di mana harus nempel. Iya kan? Iya, iya. Mau tempelannya di mana gitu kan? Iya, iya. Untuk ban saja kita harus tahu dari luar. Benar. Oh, di sini tempatnya, sini tempatnya. Iya. Nah, inilah oposisi di sini kan. Tapi jangan juga anak muda pesimis artinya mengatakan bahwa setiap politikus dalam pergerakannya itu wah ini hanya politik, ini hanya ini, jangan salah. Karena memang melekat kemanapun saya pergi itu pasti berkaitan dengan politik. Iya. Tapi gini Bang, bicara tentang oposisi, partai Abang kan masuk ke kekuasaan. Iya. Gimana ada oposisi? Gimana dong ada oposisi misalkan kalau ini partai Abang masuk ke kekuasaan? Nah, ini saya bilang bukan hanya kalau masalah ini kan memang dia kekuasaan. Memang Golkar itu sebuah partai yang dewasa. Partai yang dewasa. Artinya apapun masalahnya di sana, kapalnya tidak pernah tenggelam. Kapalnya tidak pernah tenggelam. Terus berlayar. Apapun Golkar ini tidak tergantung pada figur. Kepada figur tidak pernah tergantung. Yang dia tergantung kepada kader di setiap daerah ini. Artinya kader-kader di daerah ini, siapapun yang memimpin Golkar, ya kan? Siapapun yang memimpin Golkar, kadernya ini bagus. Apalagi dia bagus figurnya. Tapi ini yang ingin saya tanyain, ketika kita lihat partai Golkar ini di kekuasaan, anggota dewannya posisinya di mana Bang? Apakah manut kekuasaan juga? Ini pertanyaan yang menarik ini. Iya. Yang di Mataram ya? Di Mataram atau dalam posisi ini Abang sekarang di ini daerah kan, ya melihat pergerakan anak muda nih misalkan terus melakukan demonstrasi kritikan oposisi kepada kekuasaan. Kalau saya di sini di Partai Golkar yang di yang ini kan kita 9 orang. Iya. Fraksi Partai Golkar itu 12 orang. Ketua DPR-nya Golkar. Ya. Wali kotanya Golkar. Ya kan? Terus wakil wali kotanya Golkar. Itu udah tradisi. Ketua ya kan? DPR provinsi Ya Golkar. Ini Kita bicara yang kota dulu nih. Yang kota ya. Itu kan merupakan sebuah tradisi. Artinya mengapa begitu? Ya karena selama kepemimpinan Golkar ini dia berhasil, ya kan? Iya. Kalau dia tidak berhasil dalam kepemimpinannya, tentunya tidak terpilih lagi dong. Masyarakat nggak mau milih Masyarakat Golkar. nggak mau. Iya. Nah, ini yang yang sekarang. Tetapi setelah kita berada di dalam sistem, kita bukan lagi bicara tentang Golkar. Kita bicara tentang Peran dan masyarakat, fungsi. tentang Iya. pemerintahan. Tentang pemerintahan. Fungsinya dewan apa, ya kan, Oke. perannya apa. Ya Artinya walaupun misalkan wali kotanya orang Golkar misalkan, wakil wali kotanya orang Golkar, Hmm, Abang sebagai orang anggota dewan dari Golkar tetap oposisi dong berarti Bang? bukan oposisi, Apa itu dong? mitra pemerintah. Oh mitra. Jadi semua dewan itu adalah mitra. Oke. Semua itu adalah mitra. Oke. Jadi semua dewan itu adalah bermitra dengan pemerintah. Artinya bersama-sama untuk mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan. Iya berat. Bukan berarti kita kalau ada benturan kita pasti
Bicara dong. Kalau ada yang nggak benar berarti harus dilurusin nih. Ya, jadi Iya. selama ini kebetulan dia lurus-lurus saja. Lurus-lurus aja. Kota Kita- Mataram tetap harum. Kita punya wali kota dan wakil wali kotanya memang top. Iya. Mendingin Yang terbaik lah. apalagi kalau wakil wali kotanya tuan guru kan. Jadi tidak mudah untuk wali kota dan wakil wali kota Berasal dari satu partai. bukan. Apa? Pada saat pandemi ini tidak mudah untuk menyeimbangkan, ya kan? Pada saat dia harus mengejar pembangunan, Iya. pertumbuhan ekonomi, tapi harus juga melakukan menyeimbangkan juga dengan kesehatan masyarakat yang harus dijaga. Itu tidak mudah, ya kan? Itu tidak mudah dan itu berhasil dilaksanakan. Nah, keberhasilan itu salah satunya didukung oleh anggota dewan kan? Ya, saling dukung lah. Iya, saling dukung. Saling dukung lah. Saling dukung lah ya kan. Kalau Iya. saya sebagai anggota Golkar dari Partai Golkar ya harus tegak lurus kepada perintah pimpinan. Saya mengatakan bahwa bahwa di dalam itu kita sebagai bukan lagi anggota DPR-nya Selaparang, tapi kita ini anggota DPR-nya Kota Mataram. Ya termasuk Cakra, termasuk Ampenan, termasuk ini, jadi keseluruhan. Nah itu yang saya bilang. Tetapi kemanapun kemanapun saya sebagai anggota DPR, dia melekat itu Golkar. Dia melekat Golkar itu di di dalam perjalanan, artinya di dalam pengabdian, di dalam ini semua itu melekat. Nah, itu yang saya bilang. Jadi bukan kita yang membesarkan Golkar, bukan kita yang membesarkan partai, tapi kitalah yang dibesarkan oleh partai. Ini Mindset nih, Bang. ini mindset. Artinya tanpa partai kita nggak bisa lah untuk ini. Jadi kadang-kadang orang kan saya pikir saya membesarkan partai ini. Salah. Partai inilah yang memberikan kesempatan. Partai inilah yang memberikan kesempatan untuk kita untuk maju sebagai anggota DPRD, untuk berbuat. Jadi anak muda harus terlibat penuh dalam politik. Artinya terlibat penuh, tidak harus masuk ke dalam partai. Oke. Tidak harus Ini masuk. kayak gimana? Dalam sosialisasi, pertama mengetahui tentang keadaan negara, keadaan daerah, mengetahui tentang politik. Apa sih politik itu, ya kan? Terus mengetahui keadaan daerahnya, apa sih yang tentang tata cara politik ini, ya kan? Sehingga ketika perhelatan politik, mereka bisa melaksanakan mulai dari mana? Mulai dari mengawasi kegiatan politik. Apakah dia sebagai saksi independen, apakah saksi yang langsung masuk di sana di dalam KPU, apakah sebagai pemilih. Karena suara mereka itu sangat menentukan apa yang ke arah mana negara kita ini akan dibawa. Jadi disitulah yang saya bilang mereka terlibatnya itu tidak harus dia masuk ke dalam dunia politik, tetapi dalam mengawasi perjalanannya, dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, itu kan kepada lingkungannya lah, kepada diri sendiri, kepada lingkungan, sehingga ketika dia berkesempatan untuk memberikan pilihan, berkesempatan untuk mereka sudah tahu kemana dia harus berlabuh. Itu kalau saya lebih muda. Kenapa? Karena pendidikan politik harus dimulai sedini mungkin. Kalau mereka apatis, terus besok yang terpilih tidak sesuai dengan kehendak mereka, mereka jangan protes dong. Mereka jangan protes. Ya kan? Kalau misalkan anak muda di perguruan tinggi, mahasiswa misalkan mendemo anggota dewan di DPR kota, misalkan mahasiswa Undran demo DPR kota karena kebijakan yang salah misalkan. Nggak ada Siap? masalah. Itu bagus. Bagus. Itu Oke, bagus. Siap. Nah, ini komitmen dari Bang Rino Rinaldi sebagai anggota dewan. DPR Kota Mataram terbuka ya atas kritik, masukan, demonstrasi dari anak muda, tentunya untuk perbaikan Kota Mataram. Salah satunya ya berkaitan dengan bagaimana kita memastikan bahwa kesejahteraan itu bisa didistribusikan secara maksimal kepada seluruh masyarakat Kota Mataram, Bang. Terakhir, Bang, closing dari Abang, harapannya untuk anak muda supaya ke depan terus punya harapan, khususnya melalui jalur politik, Bang.
Oke. Anak muda ini harus lebih banyak untuk melakukan interaksi sosial, masuki semua semua kegiatan-kegiatan kepemudaan, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, karena itu merupakan sebuah modal. Di sanalah akan ada pelajaran-pelajaran, pengalaman-pengalaman tentang memimpin di dalam lingkungan kemahasiswaan, di dalam kemasyarakatan, di dalam organisasi-organisasi. Disitulah ada pengalaman-pengalaman yang akan sangat berguna ke depan apabila mereka telah betul-betul masuk di dalam dunia kehidupan yang sebenarnya. Dan jangan nakal, jaga kepercayaan, jaga amanah, jangan pernah mengecewakan, artinya berbuat zalim terhadap sahabat-sahabat yang ada di ini, karena itu jadi catatan. Sampai kapanpun itu mereka akan sangat mengingat kalau kita zalim terhadap teman atau masyarakat ketika kita masih muda. Pesan dari Bang Rino Rinaldi untuk kita semua anak muda, khususnya anak muda Kota Mataram. Teman-teman semua, terakhir juga dari saya teringat satu pesan dari Soekarno ketika diwawancara oleh seorang jurnalis dari Amerika Serikat namanya Cindy Adams. Itu sedang ditemani oleh istrinya. Ketika ditanya oleh Cindy Adams, siapa yang akan menjadi suksesor Pak Presiden ketika Presiden misalkan lengser dari Presiden Indonesia, beliau menjawab, pemimpin Indonesia itu harus lahir dari masyarakat, lahir dari rahim masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Bang Rino Rinaldi, ketika teman-teman anak muda ingin mengabdi, ya, ingin berbuat banyak untuk masyarakat, selain partai politik, tempat teman-teman untuk mengembangkan diri adalah masyarakat. Kita harus benar-benar dikader di dalam masyarakat sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan jiwa kepemimpinan. Saya Yusril Iza Mahendra, teman-teman semua, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam berpikir. Ya, saya sedang bersama dengan seorang politisi muda Kota Mataram yang ke depan terus kita harapkan bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua bersama dengan Bang Rino Rinaldi. Terima kasih banyak Bang, udah berbagi ilmu di konten YouTube ini dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin, amin, amin. Sebelum kita tutup teman-teman semua, ada souvenir dari podcast Bicara Santai kepada Abang ya, yang kita undang di konten kali ini. Ini dari Oni Kreatif Bang. Jadi tempat pembuatan plakat, nanti kalau mau pesan nanti saya cantumin di videonya teman-teman. Tempatnya bagus dan hasil produksinya juga bagus Bang. Ini rekomendasi untuk plakat ya? Untuk plakat. Ya. Oke, jadi ini plakat dari podcast kami Bang. Podcast Bicara Santai di channel YouTube Yusril Iza Mahendra Official. Nah, ini bisa diterima Bang. Siap. Plakat penghargaan dari podcast Bicara Santai buat Bang Rino Rinaldi karena telah berbagi ilmu dan pengalaman buat teman-teman semua. Terima kasih banyak Bang. Siap, sama-sama ya. Siap. Sukses selalu Adinda ya. Siap. Sukses untuk podcast Bicara Santai Yusril Iza Mahendra Official. Ya, Okay, see you next time teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.